lalu juga seolah-olah memperolok. Dan di situ saya merasa bahwa harkat martabat saya sebagai wanita benar-benar dilecehkan, dijatuhkan saja. Sengketa kepemilikan di Kompleks Properti The Umala Signature, Jalan Bumbak, Kelurahan Kerobokan Kelot, Kuta Utara, kembali memanas. Insiden terjadi pada 17 Januari 2025, saat pemilik baru dari PT Samahita Umalas Prasada, SUP, dihadang belasan pria berbadan tegap, ketika mencoba memeriksa lokasi properti tersebut. Tim legal dan juru bicara PT SUP, Ade Ratnasari, yang turut hadir bersama Direktur PT SUP, Charles Bronson Siringoringo, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk menyerahkan surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang diduga menempati properti tersebut tanpa izin resmi. Namun, situasi berubah menjadi tegang ketika rombongan mereka dihadang oleh sekelompok pria yang bertugas menjaga keamanan di lokasi. Kerugian investor dan konflik berkepanjangan. Sengketa kepemilikan ini telah berdampak signifikan pada lebih dari 100 investor yang mengklaim kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Mereka sebelumnya membeli hak sewa The Umala Signature dengan nilai sekitar 200.000 US dollar per unit yang berlaku hingga 2065. Namun, hak mereka terhambat oleh klaim sepihak dari pemilik lama, berinisial BT, yang terus menghalangi akses ke properti meski telah ada putusan hukum. Berdasarkan keputusan pengadilan di sini bahwa menyatakan PT Samahita Umalas Prasada adalah pemilik sah atas bangunan tersebut, yang dimana mereka juga sempat menyatakan bahwa kepemilikan sewa dari tanah tersebut adalah inisial BT, di mana inisial BT juga sudah melakukan perjanjian kerjasama. Ini bentuk perjanjian kerjasamanya yang dituangkan di hadapan pejabat notaris. Ya, apabila mau dibatalkan, silakan batalkan apabila ada persetujuan kedua belah pihak. Jika satu pihak, maka prosedur secara hukum wajib mengajukan ke pengadilan. Ya, itu berdasarkan. Tapi pada saat teman-teman media sendiri menyaksikan bahwa ketika kami menemani Direktur dari PT Samahita Umalas Prasada sebagai pemilik sah dari dari manfaat gedung ini tidak diperbolehkan masuk, ya, karena katanya lahan ini milik dari penyewanya adalah inisial BT. Sama-sama masyarakat Indonesia bisa mengawal persoalan ini, dan tindak lanjutnya kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Kepolisian Daerah Bali untuk segera menanggapi persoalan ini. Yang dimana kami saat ini masih patuh pada hukum yang berlaku di negara kita tercinta ini. Masih tunduk, masih kita perjuangkan, dan kami tadi masuk secara baik-baik. Dan teman-teman lihat sendiri apa yang terjadi. Ya, segerombolan orang turun yang mengaku bahwa mereka adalah tim security, tidak memperbolehkan direktur dari PT Samahita Umalas Prasada untuk masuk. Alasan mereka menolak untuk masuk ke dalam apa ya? Yang teman-teman bisa lihat bahwa mereka mengaku, ya, membawa ada surat pernyataan yang dimana inisial BT telah memutuskan perjanjian kerjasama yang telah dibuat berdasarkan PKS, ya, yang di sini, ya, melalui notaris, yang dimana mereka membuat putusan sepihak itu, putusan kerjasama itu secara tanpa melewati notaris juga. Kerjasamanya saya, mereka sebagai apa dan siapa? Kerjasama itu mereka sebagai pemilik tanah atau gimana sehingga mereka langsung menguasai gedungnya atau gimana? Ya, jadi di awalnya, ya, BT ini, inisial BT selaku pemilik sah penyewa tanah dia, ya, pemilik dari SHGB, ya, menyerahkan hak sewanya kepada PT SIP, ya, SUP saat itu. Samahita Umalas Prasada di sini ada sertifikatnya, ya, aktanya, akta bekasnya sudah dituangkan ke notaris. Nah, berdasarkan keputusan pengadilan juga, ya, bahwa kepemilikan saham, ya, sah dibeli oleh PT SUP, inilah aset-asetnya. Yang dimana kami telah mengeluarkan, ya, dimana PT Samahita Umalas Prasada telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli saham dari pemilikan sebelumnya adalah PT SIP, gitu. Lalu kalau sudah seperti ini, kami harus kayak gimana? Kami tidak mungkin melakukan di luar dari tindakan hukum, karena kami masih percaya hukum di Indonesia masih tegak berdiri lurus. Ade Ratnasari juga menegaskan bahwa BT tidak memiliki dasar hukum
untuk membatalkan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam akta. Dalam perjanjian, PT SUP telah menyelesaikan kewajiban pembayaran kompensasi untuk tanah SHGB. Namun, BT secara sepihak membatalkan kerjasama dengan alasan yang dinilai tidak sesuai dari perjanjian kerjasama. Akibat insiden ini, PT SUP telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali, dan dari 6 laporan polisi yang telah dibuat, ada 1 laporan saat ini sangat viral di dunia maya, yaitu dugaan tindakan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh BT kepada salah satu tim legal PT Samahita Umalas Prasada, yang juga merupakan selebgram. Ade Ratnasari telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali sebagai langkah hukum. Konflik ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan investasi properti di Indonesia, terutama terkait perlindungan hak hukum investor. Sengketa ini diharapkan segera menemukan penyelesaian agar tidak merugikan semua pihak yang terlibat. Terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh inisial BT, hanya kemarin di mana saya membawa surat surat pemberitahuan untuk segera mengosongkan gedung itu, yang dimana saya selaku salah satu tim legal daripada PT Samahita Umalas Prasada sebagai pemilik manfaat yang sah ya secara undang-undang hukum di negara kita ini, menghantarkan surat itu lalu beradu argumen dengan yang berinisial BT, lalu tiba-tiba sontak si BT tanpa izin saya juga membuat saya kaget, memeluk tubuh saya, melingkari ini tangannya melingkari tubuh saya tanpa izin saya. Nah, setelah kejadian itu, saya melihat nih ada beberapa lelaki yang menertawakan, lalu juga seolah-olah memperolok, dan di situ saya merasa bahwa harkat martabat saya sebagai wanita benar-benar dilecehkan, dijatuhkan sejat-jatuhnya.